Dari saya mulai naik tangga pertama sampai ke puncak itu mutarnya ke kanan. Nah dari sinilah saya menemukan pembicaraan seperti ini. Tapi saya tidak menganggap bahwa semua tergantung dari agama itu, enggak. Karena pembicaraan ini belum selesai, nanti orang salah paham. Borobudur itu kalau kita naik tangga ke atas tataannya sampai ke puncak stupa arahnya ke kanan, dibuka dengan roda tadi. Jika Mekah, Makkah, itu orang pada berbondong-bondong berdoa, mutarnya arah ke kiri. Sedangkan kita juga harus menengok bab yang di sana. Seandainya itu benar-benar berada di dalam area Borobudur, itu mutarnya ke arah kanan. Itu baru dua komponen, dua agama. Tapi apakah dua agama itu menjamin roda ini berputar stabil? Karena mengingat ibarat roda sepeda itu kan ada kom, ada yang namanya laker, ada godri-godrinya di mana supaya roda ini tetap stabil. Ya itu difungsikan. Siapakah roda yang ada gear, siapakah yang ada di ujung, siapakah yang di laker ini? Ya semua agama yang ada di bumi harus saling berputar supaya roda ini atau bumi ini tetap stabil dan sinergis. Saya itu prihatin kenapa banyak muslim ini seolah-olah memojokkan agama lain dan tidak mau bersatu rukun. Apalagi banyak tokoh-tokoh yang benar-benar keilmuan yang cukup mampu soal agama ini, tapi udah mulai terpengaruh oleh hal duniawi sampai ada yang terjun ke dunia politik. Lantas bagaimana nasib bumi kalau untuk rukun antar umat beragama saja susah? Jangankan rukun antar umat beragama, di Indonesia sesama agama pun banyak yang saling menghujat, seolah-olah menganggap alirannya itu yang paling benar. Coba kita bayangkan saat kalau tataan komponen agama-agama seperti gambaran roda, asbab dan sebagainya itu menyatu, itu akan saling menyambung seperti rantainya. Coba kalau orang identik, orang Indonesia identik seolah-olah mengagungkan Islam. Jujur saya agama saya Islam, bahkan saya ini mualaf. Kenapa? Karena proses manusia itu beda-beda. Bukan berarti saya mualaf ganti agama ke Islam itu karena Islam yang paling baik, bukan. Karena saya menemukan sebuah arti hidup yang tidak bisa saya ceritakan ke orang lain. Saya ulangi lagi, di saat umat Islam menjalani wajib, kita tidak tahu kalau umat yang lain itu menjalani dalam doanya sunnah. Begitu juga umat yang lain secara terus-menerus dari doa itu nyambung seperti rantai setiap detik, bahkan setiap sepersekian detik. Itulah kenapa kita itu harus rukun. Jangan mentang-mentang terus kita mencemooh agama lain seperti di grup FB itu. Sampai saya itu heran antara umat Islam dan Kristen itu saling hujat, mencari kebenaran sendiri, padahal kenapa sudah bisa rukun? Apa jadinya bumi kalau serangkaian umat beragama dan kepercayaan tidak sinergis untuk menciptakan kestabilan alam di bumi? Jujur saja saya waktu mualaf, saya itu tanya, kenapa gerakan sholat seperti itu? Ya, apa yang membimbing saya mengatakan satu, orang berdiri membentuk huruf alif, harus lurus berdiri. Orang hidup itu harus lurus. Gimana caranya? Ya berusaha untuk berbuat yang tidak melanggar aturan yang berlaku di bumi, termasuk di keyakinannya. Yang kedua, kalimat takbir, Allahu Akbar, mengangkat tangannya kalau perlu sampai sejajar kuping. Dengan maksud apa? Kita itu menyerah di hadapan Allah. Kita itu merasa orang yang penuh dosa dan tidak bisa menghapus dosa sendiri. Berserah sambil mengucapkan kalimat takbir, Allahu
Tapi pada saat saya mengikuti sholat Jumat, banyak orang yang berpakaian bersih banget, rapi, untuk mengucap kalimat Allah Akbar. Cuma sampai di sini. Ayo di mana letak kepasrahannya? Jadi serangkaian umat Islam kenapa harus membentuk gerakan sholat seperti itu, tentu ada tujuannya. Dari bentuk huruf saja alif dan lam mim sampai ke sujud dibaca adam, itu menandakan bahwa kita itu punya leluhur punya tradisi, itu diikuti, jangan dihapus. Itulah kenapa saya mengimbau untuk semua umat, marilah kita rukun. Gimana caranya sebuah negara atau bumi ini berbentuk secara stabil. Kalau Anda menitik beratkan pada satu agama saja, bumi ini tidak akan bertahan lama.